Materi terakhir pada pertemuan ini yaitu mengenai prinsip dasar ibadah. Prinsip dasar ibadah yaitu suatu prinsip yang sangat diperlukan ketika kita melakukan suatu ibadah. Jadi ibadah walaupun itu ibadah mahdoh, ghairu mahdoh, ada aturannya. Nah, ibadah yang ada aturannya sesuai ada perintahnya, yaitu pasti hukumnya wajib. Salah satu kaidah yang menyatakan adanya suatu ibadah dilakukan harus sesuai perintah dengan kaidah al-aslu fil ibadati tahrimu hatta yadulla dzalillu ala ibadah. Asal mula ibadah itu terlarang hingga ada ketentuan yang memerintahnya. Asal mula misalnya suatu sholat kan belum ada perintah. Awalnya umat Islam terdahulu belum melaksanakan sholat. Kemudian muncullah Isra dan Mi'raj yang menyatakan bahwa umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, dasarnya apa? Adanya suatu perintah baik di Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, di Al-Quran contohnya dalam Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah. Nah, liya'budullah, dan diperintahkan menyembah Allah. Menyembah gimana? Menyembah salah satu kita fungsi menyembah yaitu dengan sholat. Yang kedua yaitu tidak mempersulit, adamul kharaj, sesuai dengan Al-Baqarah ayat 185. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Apa? Ketika kita diperintahkan untuk beribadah itu sesuai dengan apa yang dimampu oleh manusia atau mukallaf. Nah, salah satunya misalnya ketika kita dalam perjalanan. Ketika kita dalam perjalanan, boleh kita melaksanakan sholat dengan di jamak atau di qashar. Atau salah satu contohnya lain ketika kita sedang sakit, boleh kita melaksanakan sholat. Ketika kita tidak mampu berdiri, kita boleh sambil tidur, boleh sambil duduk. Kalau misalkan masih tidak bisa apapun, boleh dengan isyarat saja. Nah, itu maksud dengan tidak mempersulit. Ibadah itu tidak mempersulit seseorang. Dan suatu ibadah itu sesuatu yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga yaitu prinsip ibadah menyedikitkan beban. Qilatut taklif. Dasar hukumnya surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ketika Allah memberikan suatu perintah ibadah, menguji seorang hamba, itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Allah memberikan suatu ujian pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Allah tidak akan mungkin memberi suatu ujian atau suatu perintah dengan yang manusia tidak akan mampu. Pasti Allah akan menguji dengan kemampuan manusia itu tersendiri. Yang keempat, ibadah hanya ditunjukkan kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan ingin dipuji, bukan ingin ria, bukan uzub, akan tetapi ibadah yang dilakukan sesuai dengan niat karena Allah, niat ingin ridho Allah, niat ingin dapat kasih sayang Allah, bukan kasih sayang manusia. Karena janji Allah itu pasti, ketika apapun yang kita lakukan dalam hal ibadah, maka Allah menjanjikan akan mendapatkan kasih sayang Allah. Ketika Allah sayang, apapun yang kita minta Allah kasih. Tapi kasihnya di sini belum tentu dikasih di dunia. Bisa saja apa yang kita minta dikasihnya di akhirat. Itu lebih indah. Yang kelima, ibadah dilakukan secara ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu murni, tulus, tidak ada maksud apapun, tidak ada tujuan apapun selain lillahi ta'ala. Sama halnya seperti ibadah hanya ditunjukkan kepada Allah. Yang kelima, ibadah tanpa perantara. Ibadah harus dilakukan oleh seorang hamba tanpa melalui perantara, baik itu berupa binatang, tumbuh-tumbuhan. Misalnya, seseorang ingin beribadah kepada Allah, akan tetapi dalam bentuk ibadahnya dia menggunakan suatu menyan-menyan, suatu tumbuhan. Misalnya dia berdoa di depan batu, tapi maksudnya karena Allah, tapi itu tetap
salah. Karena ibadah kepada Allah itu ibadah yang tanpa perantara. Langsung saja kita sebagai manusia beribadah kepada Allah. Nah, yang terakhir, keseimbangan jasmani dan rohani. Maksudnya, ketika kita beribadah, apa yang kita dapat tuh bukan hanya jasmaninya saja kita merasa enak, badan tergerakkan, badan menjadi sehat, bukan hanya itu, akan tetapi rohani menjadi tenang. Banyak orang yang tidak melaksanakan ibadah dengan baik, misalnya seperti sholat, tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Kenapa? Karena fungsi suatu ibadah, prinsip suatu ibadah, Allah berjanji akan mendapatkan keseimbangan jasmani dan rohani. Janji Allah itu terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Ketika kamu beribadah, ketika kamu berbuat baik di dunia, maka Allah akan menganugerahkan kepada kamu pahala yang sangat banyak di akhirat. Dan ketika kamu berbuat kerusakan di bumi, maka Allah akan tidak menyukai orang-orang tersebut dan Allah murka terhadap orang-orang tersebut.